Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanin Tias Ayu Cahyani, NIM 2006061101006 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Arsitektur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dan makna penting dalam penegakan hukum. Nah, penegakan hukum sendiri merupakan syarat mutlak sebagai upaya menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum, maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan setiap warga negara Indonesia. Maka, proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, serta transparan. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak tergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja. Akan tetapi, masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya harus mengetahui serta memahami hukum yang telah berlaku. Tentunya, masyarakat tidak hanya mentaati hukum dengan kesadaran diri, namun juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga membutuhkan dukungan dari banyak pihak dan banyak elemen, mulai dari undang-undang, hukum, sampai dengan masyarakat. Sebagai negara hukum, tentu saja pentingnya perlindungan dan penegakan hukum harus ditegakkan oleh siapapun, terutama untuk warga negara yang mendapatkan penyimpangan hukum, ketidaknyamanan, dan ketidakadilan. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami arti penting serta makna dari penegakan hukum sendiri. Padahal penegakan hukum sendiri sangat penting diketahui oleh semua kalangan masyarakat. Oleh karena itu, saya sendiri membuat artikel ilmiah dengan judul Penegakan Hukum, memiliki maksud untuk menjelaskan tentang definisi penegakan hukum serta makna yang terkandung di dalamnya agar kita sebagai masyarakat awam bisa mengetahui makna penting dari penegakan hukum sendiri. Selanjutnya, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari penegakan hukum. Dalam slide ini dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan sebagai proses fungsi atau penegakan dari norma-norma hukum secara nyata dengan panduan perilaku dalam hubungan-hubungan hukum maupun lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, selain itu, sebenarnya penegakan hukum secara konkret ditandai dengan berlakunya hukum positif dalam praktik yang benar-benar harus ditaati. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum. Namun, ternyata terdapat dua perbedaan dari penegakan hukum jika ditinjau dari segi subjeknya. Dari pengertian penegakan hukum secara luas dan pengertian penegakan hukum dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas sendiri, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum, yaitu mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku dan harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.
Sedangkan penegakan hukum dalam artian sempit, yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, selain dari pengertian dan definisi dari penegakan hukum, terdapat 5 hal dalam hukum yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan di dalam penegakan hukum sendiri merupakan pelaksanaan dan penegakan hukum yang harus diperhatikan kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan keresahan. Kemudian yang kedua yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri harus dilaksanakan dan ditegaskan karena setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum tersebut terhadap semua peristiwa konkret yang terjadi dan bagaimana hukumnya. Itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Sehingga pada dasarnya tidak ada penyimpangan bagaimanapun bentuk hukum itu sendiri. Sampai-sampai pada akhirnya timbul sebuah perumpamaan. Meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan. Inilah yang dimaksud kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Kemudian yang ketiga yaitu penyelarasan antara nilai-nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Yang dimaksud di sini adalah bahwa nilai ketertiban sendiri bertolak pada keterikatan, bertitik tolak pada keterikatan. Sedangkan nilai ketentraman sendiri bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak dan perlu dikonkretkan. Kemudian yang keempat yaitu keadilan. Yang dimaksud di sini tentang keadilan, yaitu pada hakikatnya keadilan didasarkan pada dua hal yang harus ditekankan. Yang pertama yaitu kesamarataan, di mana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kemudian yang kedua, didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu, juga ada penegakan hukum melalui aliran sosiologis dari beberapa pandangan hukum sebagai kenyataan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum. Penyelesaian antara nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum sendiri dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang perlu kita perhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sedangkan keadilan sendiri memiliki makna penting sebagai salah satu tujuan hukum. Keadilan ini bersifat relatif sehingga seringkali mengabulkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian. Agar hukum dapat ditegakkan, maka diperlukan alat negara yang diserahi tugas tanggung jawab dalam menegakkan hukum kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut beberapa ahli bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa terdapat pendapat dari Joseph Goldenstein membedakan bahwa penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif.
Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Kemudian yang kedua yaitu actual enforcement. Actual enforcement ini sendiri merupakan sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya distraction, dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. Kemudian yang terakhir yaitu full enforcement. Full enforcement sendiri, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi, area of no enforcement dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal. Kemudian agenda, terdapat dua perbedaan penegakan hukum ditinjau dari subjeknya yang sudah saya sebutkan di awal, secara arti luas dan secara arti sempit, bahwa secara arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum, dijalankan maupun tidak dijalankannya aturan normatif, sedangkan dalam arti sempit sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai makna dan definisi penting dalam penegakan hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.